pada Bang Jeki bahwa Nabi Muhammad itu dia mempunyai uswatun hasanah. Suri tahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Nabi itu patut untuk kita tiru gitu, untuk kita ikuti. Makanya jika kita mencintai Allah, maka ikutilah sunnah Nabi Muhammad. Itu terletak di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ikuti yang baik-baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orangnya amanah, terus dia juga jujur ya, orang yang berilmu gitu. Gurunya langsung Tuhan masalahnya ya kawan-kawan semuanya. Ya jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat untuk semesta alam gitu, sesuai dengan Quran surah Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidak kami utus engkau ya Muhammad ya, melainkan untuk rahmat semesta alam. Jadi Nabi Muhammad ini adalah nabi global ya. Coba juga ya Bang Jeki buka di Google dah, orang yang paling berpengaruh di muka bumi nomor 1 itu siapa? Pasti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berpengaruh. Nah, coba kalau kita lihat ya teman-teman semuanya, orang yang berpengaruh. Bentar saya petik. Nih. Tuh. Orang paling berpengaruh di dalam sejarah dunia menurut buku terkenal The 100 Karya Michael H. ya, dipimpin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nabi Muhammad ini ya teman-teman semuanya, kita selalu ingat setiap hari kepada beliau dan selalu menyebutkan nama beliau setiap hari. Nah, di dalam sholat kita kan kayak gitu, ada sholawatnya ya, waktu tahiyatul akhir gitu, tahiyat akhir dalam sholat kita pasti kita menyebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang berpengaruh gitu ya, jadi patut untuk dicontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga ya sebelum menjadi nabi, beliau sudah bergelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya gitu. Jadi ya background tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekilas seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan untuk masalah ajaran-ajaran ya kita akan membahasnya. Kita membanding ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa dan ajaran dari Paulus seperti apa. Nah, ini yang kita akan diskusikan malam hari ini dengan Bang Pendeta Jeki Sembiring ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Oke, mungkin pembuka dari saya seperti itu dulu Bang. Terima kasih. Oke. Muncul nggak Bang? Saya ngundang juga padahal. Oke. Ya batalin dulu. Batalin dulu Bang. Undang saya. Oke, selamat malam semua teman-teman.
Dan insya Allah bagi semua teman-teman yang Kristen yang ada di bawah dan teman-teman yang ada di sana ya, selamat malam bagi kita semua. Diskusi kita malam hari ini boleh terjadi kembali. Tadi Ustadz Yusuf PI juga sudah menyatakan ya, kita sudah buat janji dan tadi saya terlambat sekitar hampir 16 menit ya. Memang ada kegiatan pelayanan ya, dan tadi kita rencanakan cukup mendadak, tapi semua boleh berjalan sampai dengan saat ini. Tema kita itu adalah bagaimana kenabian Nabi Muhammad dan juga Rasul Paulus. Itu tadi yang disampaikan, dan saya minta lebih mengerucut kepada pengajaran ya. Namun saya memberikan judul itu kepada mental health ya teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan melihat bagaimana ada gejala-gejala kesehatan mental dan itu mempengaruhi pada pengajaran tentu saja. Jadi nanti teman-teman semua menyimak ya. Nah, jadi kalau poin utamanya adalah kita membahas dalam kesempatan ini mengenai Rasul Paulus. Yang pertama, teman-teman sekalian ya, kebenaran Rasul Paulus adalah panggilan ilahi langsung daripada Yesus Kristus, dan itu bisa kita dapati teman-teman di dalam kitab Kisah Para Rasul ya, dan pengakuan-pengakuan daripada Rasul Paulus sendiri. Nah, mengenai yang pertama, mandat panggilan langsung dari Tuhan Yesus Kristus yang diawali dari perjumpaannya di Damsyik, itu sedang membara ya untuk kemudian menyerang iman Kristen. Nah, tetapi di dalam semangatnya itu teman-teman sekalian, justru Tuhan menyatakan diri kepadanya untuk kemudian ya menyadari kesalahannya, dan justru Tuhan pakai dia untuk menyatakan kebenaran Injil. Nah, jadi itu perjumpaan di Damsyik. Kemudian ada mandat khusus. Jadi Yesus Kristus menetapkan ya Paulus sebagai alat pilihan untuk memberitakannya kepada bangsa-bangsa non-Yahudi ya, kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Kemudian otoritas wahyu, ajaran Injil ya yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui wahyu Allah ya dari Yesus Kristus, bukan hasil bentukan atau pengajaran manusia. Nah, alasan kedua adalah bahwa status Rasul Paulus sebagai rasul itu dia berdiri independen ya. Nah, melainkan dia tidak berdiri independen, maksud saya bahwa diakui oleh pilar-pilar gereja ya di Yerusalem. Nah, mereka berjabat tangan ya, Rasul Paulus, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes ya, yang adalah murid-murid Yesus ya, itu ada dalam persekutuan. Nah, maka kepada Paulus dan Barnabas sebagai tanda pengakuan resmi atas pelayanan mereka. Kemudian ada pembagian tugas. Mereka menyepakati bahwa Paulus diutus khusus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tak bersunat atau non-Yahudi. Sementara Petrus fokus kepada orang-orang yang bersunat atau kepada orang-orang Yahudi. Nah, kemudian di dalam surat Rasul Petrus pasal 2 Petrus pasal 15 dan 16, di sana disebutkan bahwa Paulus sebagai saudara kita yang kekasih, dan menyejajarkan tulisan-tulisan Rasul Paulus dengan kitab suci yang lain. Ya, yang ketiga, teman-teman, bahwa buah pelayanan dan tanda-tanda mujizat. Ya, nah Rasul Paulus, teman-teman sekalian, memiliki bukti, dan itu direalisasikan oleh Allah sendiri melalui kuasa yang nyata dalam pelayanannya. Itu bukti bahwa dia disertai oleh Tuhan. Nah, materi kerasulan, Rasul Paulus menyebut jemaat-jemaat yang didirikan seperti jemaat di Korintus sebagai matrai ya, atau bukti sah dari tugas kerasulannya. Kemudian mujizat, pelayanan Paulus disertai dengan tanda-tanda yang heran, mujizat dan kuasa Roh Kudus untuk meneguhkan kebenaran Injil yang dia bawakan. Kemudian yang keempat, sebagai yang terakhir, adalah kesediaan untuk memberitakan Injil. Rela menderita untuk Injil. Berbeda dengan guru-guru palsu yang mencari keuntungan, bukti ketulusan Rasul Paulus terlihat dalam pengorbanannya. Penderitaan fisik dia alami, ya, penjara, didera, karam kapal, ya, hingga akhirnya dia mati martir di Roma demi mempertahankan imannya. Ya, kemudian dia menyatakan motivasinya yang murni, ya, dan tidak mencari untung secara finansial untuk kehidupannya secara pribadi.
Oke. Siapa duluan yang mulai, Ustaz? Silakan, ya Ustaz, boleh. Oke, ya kawan-kawan semuanya, itulah penjelasan dari Bang Jeki Sembiring gitu ya. Ajaran-ajaran dari Paulus sudah dia jabarkan, ya sudah kita dengar tadi, ya seperti yang dijabarkan oleh Bang Jeki Sembiring. Saya langsung saja ke pertanyaannya, ya gitu. Bang Jeki Sembiring, saya mau bertanya, ketika Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu membuat perjanjian kekal dengan Abraham, masalah sunat, apakah pernah Allah Abraham ini berfirman kepada Paulus? Karena apa? Dalam Galatia 5 nomor, nih saya bukakan dulu ya, Galatia 5 nomor 2 nih. Sesungguhnya ya, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna untukmu, ya tidak berguna bagimu. Nah, saya mau bertanya, sejak kapan Allah Abraham berfirman kepada Paulus? Bisa-bisanya Paulus mengatakan bahwa jika bersunat, maka Kristus tidak berguna lagi untukmu. Itu pertanyaan saya yang pertama terhadap Paulus ini, Bang Jeki. Pertanyaan yang kedua, Bang Jeki, coba Anda ke Kisah Para Rasul 9 ya. Langsung aja ya, saya tampilin datanya ya teman-teman ya. Bang Jeki, Kisah Para Rasul 9. Nih, saya mau bertanya tentang Kisah Para Rasul 9 nomor 4 ya. Ia rebah ke tanah, dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya, terus 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, aku Yesus yang kau aniaya itu. Di sini Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dalam bentuk cahaya gitu. Dan cahaya itu dia bersuara. Suaranya seperti apa? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pertanyaannya Bang Jeki, kapan Paulus ini menganiaya Yesus? Kapan mereka bertemu gitu? Ini tolong dijabarkan sama saya, di mana gitu pernah Paulus ini bertemu dengan Yesus? Karena di sini cahaya itu mengaku adalah Yesus yang dianiaya, kau aniaya. Di mana pernah Paulus menganiaya Yesus? Apakah mereka pernah berantem gitu? Atau kayak gimana? Kan saya juga heran gitu. Di mana ini kejadiannya? Di mana datanya? Kan seperti itu Bang Jeki. Nah, terus ada juga yang janggal Bang Jeki. Yang janggal dari perjalanan Saulus ini. Coba perhatikan ya, perhatikan di ayat ketujuhnya. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, ya, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Di sini dikatakan dalam perjalanan Paulus ya dengan teman-temannya di Damsyik, dia ya teman-temannya mendengar suara dari cahaya itu. Tapi kalau kita lihat ya Bang Jeki ya, di Kisah Para Rasul 22 nomor 9, di sini teman-temannya tidak mendengar, dan mereka yang menyertai aku, kata Paulus, memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ini mana yang betul ceritanya?
Jadi tolong dijabarkan kepada saya. Ada 3 pertanyaannya Bang Jeki. Kapan Allah Abraham berfirman kepada Paulus? Dan juga ya kenapa ini kontradiksi ceritanya? Dan kapan Yesus itu dianiaya oleh Paulus? Terima kasih. Oke. Oke, baik, saya coba memanfaatkan waktu ya. Yang pertama tadi di dalam Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali lagi katakan, setiap orang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Konteks di dalam kitab Galatia adalah kepada jemaat yang ada di Galatia, yang dimana pada saat itu jemaat di Galatia itu sedang diserang oleh seorang ya yang menekankan keyahudian. Percaya Yesus boleh, tapi sunat juga jangan lupa. Nah, dia menekankan itu sebagai kuk. Maka di dalam konteks Galatia, Rasul Paulus beberapa kali marah teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ada orang yang berusaha menekankan sunat sebagai tanda keselamatan. Jadi bahwa mereka menomorduakan Kristus, yang utama itu harus adalah sunat. Nah, padahal di dalam konteks jemaat di Galatia itu tidak semua adalah orang Yahudi. Kalau yang berlatar belakang Yahudi yang sudah sunat boleh. Ya, karena itu adalah perjanjian kekal Allah kepada keturunan bangsa Israel. Tetapi bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, bukan Israel, tidak boleh ditekankan bahwa sunat sebagai tanda keselamatan. Jadi puncak di dalam Galatia pasalnya yang keempat tadi itu berbicara tidak ada lagi kuk perhambaan. Ya, nah karena semua orang teman-teman diselamatkan bukan karena perbuatan dan bahkan sunatnya, tetapi oleh iman di dalam Kristus. Seperti itu yang pertama ya. Nanti kalau ada yang kelewat tolong diulas kembali. Nah kemudian bahwa bagaimana perjalanan Rasul Paulus tadi dikatakan bahwa kenapa Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pertanyaan Ustadz SPI adalah di mana ya Yesus Kristus itu dianiaya oleh Rasul Paulus ya. Kalau saya tidak salah tadi begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, bahwa inilah keunikan dalam iman Kristen, bahwa penderitaan kita itu kan telah ditanggung oleh Kristus. Nah, sehingga setiap orang Kristen itu dia bukan lagi dibenci karena dia Kristen, tapi karena dia adalah seorang pengikut Kristus. Oleh sebab itu penderitaan yang kami alami bukan karena dosa, tapi karena nama Yesus. Orang membuat kami sengsara, orang membuat kami derita, itu semua adalah yang juga dirasakan oleh Yesus Kristus. Dalilnya di mana Bang? Dalilnya ada di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-9. Kalau orang Kristen karena imannya dia dianiaya, ya, itu karena nama Yesus. Ya, dan karena Yesuslah alasannya ya, di dalam Matius 24 ayat 9. Saya kurang ahli untuk balik kamera ya. Nah, jadi saya bacakan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibembun dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dikatakan. Ya, oleh karena namaku. Nah, oleh sebab itu juga teman-teman sekalian, bahwa di dalam Yohanes 15 ayat 20 juga Tuhan Yesus menyamakan penderitaan itu sebagai penderitaannya juga. Yohanes 15 ayat 20, Yesus berkata, ingatlah apa yang kukatakan kepadamu, seorang tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu, dikatakan. Ya, mereka juga akan menganiaya kamu. Nah, sekarang pertanyaannya, Rasul Paulus itu dia sedang menganiaya siapa? Dan itu kan sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang menganiaya Tuhan Yesus karena kebenaran, mereka pun juga akan melakukan hal yang sama kepada Yesus, kepada orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus. Nah, jadi Rasul Paulus ingat, posisinya dia waktu itu belum Kristen.
posisinya dia sebagai seorang Yahudi, ya, itu dia. Ini saya pakai untuk jawab aja dulu. Nah, kemudian di dalam Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22 ayat 9 yang menurut Ustadz tadi ada sedikit kontradiksi, ya, kontradiksi. Nah, tapi teman-teman perlu tahu, Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Rasul Lukas. Ya, ditulis oleh Rasul Lukas. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 itu adalah pengalaman berdasarkan penglihatan dan kisah yang diceritakan oleh Rasul Lukas sendiri. Sedangkan Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-9 itu narasi cerita langsung dari yang mengalami. Ya, dari yang mengalami. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan lagi. Jadi Kisah Rasul 9 ayat 4 itu cerita dari Lukas, bukan dia mengalami. Kisah 22 ayat 9 itu cerita langsung daripada Rasul Paulus sendiri. Silakan. Oke, saya akan mengulas ini ya teman-teman semuanya. Tertitik dia dari ini ya, dari pembahasan kita tentang masalah Paulus ini. Ya teman-teman semuanya, kita sudah melihat jawaban dari Bang Jeki. Ya, seperti itu. Saya, Bang Jeki, agak janggal gitu dengan jawaban Anda juga. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat ya, di sini kita lihat aduh, bentar ya. Nih. Kita lihat jalan ceritanya dulu ya. Saulus, Kisah Para Rasul, bentar, yang 9 dulu, yang 9. Saya ambil yang 9 dulu ya. Bukan yang 22. Ini. Di sini ya Bang Jeki ya, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini kata Bang Jeki ya, adalah pengikut Yesus yang dianiaya, berarti menganiaya Yesus. Maunya kan seperti itu. Maunya seperti itu dari penjelasan dari Bang Jeki tadi. Saya meminta ya kepada Bang Jeki, di sini kan dia mengaku, akulah Yesus. Gitu. Akulah Yesus. Berarti akulah Yesus yang kau aniaya itu berarti ada pertemuan antara Yesus dengan Paulus. Sebelumnya. Gitu. Ada pertemuan tatap muka, kau aniaya. Bukan masalah masalah jemaat atau pengikut yang dianiaya, bukan gitu. Ada pertemuan gitu. Pertemuan antara Yesus dan Paulus ini. Kapan Paulus ini menganiaya Yesus gitu. Ada pertemuan fisik. Bang paham kosakata aniaya. Gitu. Di sini yang ditanyakan Yesusnya, bukan murid-murid Yesusnya. Tapi Bang Jeki menyambungkan katanya murid-murid Yesus yang dianiaya Paulus. Saya tidak mempertanyakan ininya murid-muridnya. Yang saya pertanyakan Yesusnya. Kapan dianiaya oleh Paulus gitu. Nah itu Bang Jeki. Terus yang kedua, ya tanggapan saya tentang masalah, nih dilihat nomor 7-nya. Maka termangu-mangulah ya teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang pun juga. Ini kata Bang Jeki, ya tadi di Kisah Para Rasul 22 nomor 9. Di sini teman seperjalanan Paulus, itu dia tidak mendengar ya. Tidak mendengar suara dari cahaya itu. Kata Bang Jeki ini alasannya satu penglihatan dari Lukas, satu yang mengalami. Kok bisa berbeda?
bisa bertabrakan gitu. Kenapa seperti itu? Lalu mana yang kita yakini? Terus cerita yang benar tuh yang mana gitu loh, Bang? Cerita yang dari penglihatan kah? Atau cerita dari yang mengalami kah gitu? Ini yang perlu kita kupas gitu loh. Makanya saya pertanyakan sama Bang Jeki. Dan sengaja malam hari ini saya mengundang Bang Jeki, makanya minta penjelasannya seperti apa gitu. Gitu, minta penjelasannya seperti apa? Karena ayatnya kontradiksi. Yang satu bilang, ya seperjalanan Paulus, mereka mendengar teman-teman Paulus itu, mendengar suara dari cahaya itu. Tapi kata Paulus yang mengalami langsung, teman-temannya tidak mendengar. Ini pelin-pelan gitu loh, Bang. Ya, pelin-pelan. Jadi sekali lagi, Bang, kasih saya data ya, di mana Yesus dengan Paulus itu langsung tatap muka. Ya, silakan. Oke. Baik, jadi yang pertama tadi saya katakan ya bahwa penganiayaan itu, bahwa orang membuat orang Kristen menderita karena imannya, itu sama saja mereka melakukannya itu kepada Kristus. Jadi kami misalnya sekarang nih, bahwa ada banyak dilakukan oleh oknum-oknum, ada rumah ibadah dibubarkan, ada persekusi, ada anak mahasiswa mengadakan misa sampai kepalanya bocor oleh oknum-oknum tertentu. Apakah dia melakukannya itu karena anak-anak itu? Enggak. Tapi dia melakukannya itu karena iman kepada Kristus. Sesungguhnya bukan karena kami, tapi karena Kristus. Dan penderitaan yang seperti itu sesungguhnya mereka lakukan kepada Kristus, bukan kepada kami. Maka tadi saya katakan bahwa di dalam Matius 24 ayat 9, waktu itu akan diserahkan, disiksa semua karena namaku, dikatakan. Kenapa? Karena orang Kristen ya, Ustaz, orang percaya itu telah disatukan dengan Kristus. Alkitab mengatakan bahwa supaya kamu menjadi satu ya di dalam aku. Ya, nah kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Ya, nah karena kami dipersatukan dengan Kristus. Jadi apapun yang kami alami itu Kristus juga mengalami karena iman ya, bukan karena dosa. Nah, saya kira itu tadi sudah saya jelaskan teman-teman ya. Nah, Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga mereka juga ada di dalam kita, supaya engkau percaya, supaya dunia percaya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita disatukan di dalam Kristus. Jadi penderitaan karena iman itu penderitaan yang dilakukan kepada kami. Sesungguhnya ya mereka bertanggung jawab kepada Kristus. Itu yang pertama. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa ini bukan kontradiksi. Kalau kita mengerti teori informasi, teman-teman sekalian ya, bahwa kenapa saya katakan di situ ada narasi yang berbeda. Dan itulah Alkitab. Bahwa Alkitab secara jujur mengutip dari mana kalimat-kalimat itu. Perhatikan baik-baik bahwa di dalam Kisah Para Rasul 9 ya, di sana dikatakan begini, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam. Nah, yang menceritakan ini siapa? Yang menceritakan ini adalah Rasul Lukas. Makanya dia katakan hati Saulus berkobar-kobar. Kalau ini narasi Paulus, maka hatiku berkobar-kobar. Ya, nah jadi ini di dalam tulisan Lukas berusaha menginterpretasi cerita daripada Rasul Paulus. Ya, maka dikatakan ia rebah ke tanah. Tidak mungkin Rasul Paulus mengatakan kepada dirinya sendiri, ia rebah ke tanah. Nah, lalu perhatikan narasi di dalam Kisah Para Rasul pasal 22. Ya, nah di sini kalimatnya jawabku. Kalimat jawabku ini dia sendiri, ya, dia sendiri. Jadi ada dua cerita, ya, peristiwa yang sama, yang satu dari sudut pandang Lukas, yang satu dari sudut pandang daripada Rasul Paulus sendiri.
Kenapa kalimatnya begini? Tetapi dalam perjalananku ke sana, ini dalam Kisah Para Rasul 22 ya. Perjalananku ke sana ketika aku. Nah, kalimatnya semua ku, rebahlah aku dan aku dan aku dan aku. Ya. Nah, oleh karena itu, tapi di dalam Kisah Para Rasul 9, ini dia diceritakan oleh orang lain. Maka kalau itu diceritakan oleh orang lain, ceritanya tidak persis sama. Nah, maka waktu kita berbicara teori informasi ya, atau teori daripada berita, fundamental dari cerita ini tuh apa? Kalau ada yang dengar, satu bilang aku tidak dengar, satu bilang bahwa dia mendengar, apakah itu membatalkan peristiwanya? Tidak bisa. Ya, maka mayoritas peristiwa itu dicatat. Ya, dicatat bahwa Rasul Paulus pergi, hati menggebu-gebu, sama. Bahwa mendapatkan dia rebah, jatuh ke tanah, sama. Bahwa ada suara dari pengakuan dari Lukas dan juga di dalam penceritaan daripada Rasul Paulus juga sama. Nah, yang dipersoalkan adalah tadi bahwa dengar atau tidak dengar, gitu loh. Tetapi peristiwa mayor yang dicatat itu tidak membatalkan peristiwa, ya, tidak membatalkan peristiwa. Nah, pertanyaan dari saya mengenai kenabiannya Nabi dari Ustadz Yusuf PI, ini mumpung ada waktu ya. Bisakah Ustadz Yusuf PI menyampaikan ada satu nubuatan terhadap Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Ini nanti saya akan bangun pertanyaannya sesuai yang dikatakan oleh Al-Quran. Yang nama Nabi tersebut, Nabi yang umi, kami dapati tertulis dalam Taurat dan Injil di sisi mereka. Apakah itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Ya, silakan. Ya, saya bertugas untuk menjawab dulu ya. Baik. Sabar. Oke. Baik, saya akan jawab dulu ya. Adakah nubuatannya? Ya, buktikan, kata Bang Jeki, bahwa Nabi Muhammad itu telah dinubuatkan. Baik. Gini, di dalam Quran ya, dalam Quran surah As-Saff ayat 6. Saya bukakan dulu Qurannya. As-Saff ayat 6 ya. As-Saff ayat 6. Nah, nih ya. As-Saff ayat 6. Bunyinya kayak gini. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Tuh, dan ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Artinya Nabi Isa atau Yesus ya di sini menubuatkan tentang Nabi Muhammad, kan seperti itu. Ya, kita harus ketahui dulu waktu Nabi Isa atau Yesus dia itu hidup ya pakai bahasa apa? Waktu dia mengajar dia pakai bahasa Ibrani, kesehariannya Aramaik, tapi dia mengajar dalam bahasa Ibrani, kan seperti itu. Maka adakah nubuatan Nabi Muhammad? Coba kita ya Bang Jeki ke Yohanes 16, ke Yohanes 16. Di ayat ya, di ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang,
yaitu kebenaran. Ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di sini Yesus meminta kepada Bapa untuk mengutus roh kebenaran. Ini dalam bahasa Indonesia. Coba roh kebenaran ini dalam bahasa Yesus kayak gimana? Bahasa Yesus kan bahasa Ibrani. Nah ya udah, saya akan pakai Google Translate ya. Roh kebenaran. Roh kebenaran. Ini bahasa Indonesianya ya Bang Jeki ya. Lalu saya alihkan ke bahasa asli Yesus kesehariannya. Nih. Dan di sini bahasa Ibraninya bahasa Yesusnya, bahwa yang dimaksud Yesus roh kebenaran adalah roh Ahmad, sesuai dengan Al-Qur'an tadi. Ya. Bahasa Yesusnya gitu, bahasa Yesus roh Ahmad. Makanya dalam Quran tadi namanya Ahmad. Tuh. Karena Yesus pakai bahasa Ibrani. Gitu Bang Jeki. Tuh, sudah saya buktikan. Sudah saya buktikan. Ada nubuatan Nabi Muhammad SAW di tempat Anda. Dan Bang Jeki, Bang Jeki, saya agak bingung dengan jawaban Anda gitu. Agak rancu. Kenapa harus dipaksakan itu adalah murid-muridnya Yesus yang dianiaya? Padahal kan di situ Yesus yang ngakunya dianiaya gitu loh. Yang dianiaya itu Yesus, kok selalu dilarikan kepada murid-muridnya. Coba, kejadian apa yang pernah gitu terjadi antara Paulus dan Yesus secara tatap muka? Apakah dianiaya Yesus atau dianiaya Paulus gitu? Coba dijabarkan lagi lah sama saya gitu Bang. Terima kasih. Oke. Ya, kita jawab dulu ya teman-teman. Kita maksudnya berargumentasi dulu tentang yang tadi. Yang saya maksud di dalam Al-Quran tadi di dalam Al-Quran surah berapa tadi ya? Teman-teman pasti tahu ya. Dalam surah Al-A'raf ayatnya yang ke-157, ya kan? 157 sebentar ya. Di sini ya, ini harus dipertanggungjawabkan sesungguhnya ya, kalimat ini yang Ustadz bawakan tadi adalah pernyataan Isa, dan itu pun adalah di dalam Al-Quran. Yang saya tanyakan adalah kitab sebelum, ya kan? Apakah pernyataan Isa di sana adalah kitab sebelum? Tidak, itu Al-Quran juga. Maka sesungguhnya pembuktian tentang kitab itu penting sekali. Di dalam surah Al-A'raf 157 ya, izin ya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati namanya tertulis dalam Taurat dan Injil di sisi mereka. Jadi terdapat tertulis dalam Taurat dan Injil di sisi mereka. Nah, bagaimana ini bisa dipertanggungjawabkan? Lalu dipaksakan tadi apa bahasa Yesus menggunakan Aramaik? Ini ada Taurat. Ya, Taurat itu bahasa Ibrani. Ya kan? Nah, Injil juga seperti itu. Nah, itu di mana? Ya kan? Nah, karena di dalam sebuah riwayat, dalam hadis Sahih Bukhari 6987, teman-teman sekalian, ya, karena kan di sini Al-Qur'an mengatakan namanya ada tertulis, yakin banget itu, ya kan? Nah, tapi dalam sebuah riwayat dikatakan begini, hadis Sahih Bukhari 6987, ahli kitab membaca kitab Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka menafsirkannya kepada berbahasa Arab untuk pemeluk Islam. Spontan Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian membenarkan ahli kitab. Satu, dibenarkan jangan, dan janganlah pula mendustakan mereka. Dustakan jangan. Katakan saja kami beriman kepada apa yang diturunkan,
ya, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan. Lah ini kan ahli kitab nih. Ya, yang kalau tadi kita baca bahwa mereka dapati loh namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Nah, lalu ahli kitab membawa kitab, kenapa ada respon spontan? Itu maksud saya. Ya, ada respon spontan, respon ini respon panik apa respon, maksudnya gini. Kalau misalnya betul-betul itu terjadi, kehadiran ahli kitab di sana seharusnya membawa keyakinan. Nah, tetapi di sini kenapa ada seperti spontan berlebihan begitu ya? Ada respon yang berlebihan, bilang aja. Ya, yang saya bingung adalah jangan dustakan, jangan juga percaya. Ya. Nah, jadi saya minta dijelaskan bahwa di sini ada di sisi mereka. Ya, kitab itu ada di sisi mereka dan tertulis nama nabi yang umi tadi. Nah, ini rujukannya kemana gitu loh. Ya. Nah, karena di sini dikatakan juga ahli kitab itu membaca Taurat di dalam bahasa Ibrani. Tapi kenapa ada kepanikan sepertinya gitu ya? Kenapa ada seperti respon yang berlebihan begitu? Ya, melihat ahli kitab yang hadir membacakan Taurat dan menjelaskannya kepada pemeluk Islam. Nah, kenapa seperti ada kepanikan seperti itu? Ya. Nah, kemudian tadi teman-teman sekalian ya, saya sih sudah menjelaskan ya bagaimana Ustadz kesatuan kami di dalam Kristus sebagai orang percaya ya, bahwa kami menyatu di dalam Kristus. Penderitaan yang dialami oleh orang percaya pada saat itu, yang dimana Rasul Paulus, saya kira Ustadz juga sudah membaca bagaimana Rasul Paulus itu kan dianggap mantan pembun-bun orang Kristen, bikin sengsara oleh orang Kristen, membuat orang Kristen sengsara. Kami tahu itu. Nah, itulah sebabnya ya, itulah sebabnya bahwa di sana dikatakan engkau sedang menganiaya aku. Menganiaya aku itu adalah bahwa orang percaya pada saat itu. That's it penjelasannya. Tidak ada yang lain. Kapan bertemu? Bertemu secara fisik Rasul Paulus dan Yesus sesungguhnya ya pada satu masa yang sama. Tetapi peran Rasul Paulus di sana itu kan adalah peran yang baru untuk kemudian mau membun-bun orang Kristen, karena dia tadinya juga tidak sepakat. Dia tidak sepakat dengan orang Kristen, gitu loh, ya. Sampai akhirnya perjumpaan secara spiritual itu terjadi, ya, di mana Rasul Paulus berjumpa langsung dengan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya, ya, pada saat perjalanan ke Damaskus. Seperti itu. Nah, jadi saya kira sesimpel itu tadi penjelasannya. Tidak berlebihan. Undang bang. Sudah saya tekan. Belum muncul. Aduh, saya batalkan dulu ya. Baik ya teman-teman semuanya, kita akan menanggapi dulu Al-A'raf ayat 157 yang dikatakan oleh Bang Jeki ya. Ini teman-teman semuanya, Bang Jeki ya, untuk Al-A'raf ini sudah ada cerita sirohnya ya. Sirohnya ada Al-A'raf ayat 157 yang Anda minta, kan gitu. Nah, banyak ceritanya panjang gitu Bang Jeki ya, panjang. Di sini ada orang Yahudi ya, lelaki Yahudi sedang membuka kitab Taurat seraya membacanya sebagai ungkapan rasa duka dan bela sungkawanya atas anak lelakinya yang sedang menghadapi kematian. Anak laki-lakinya itu adalah seorang pemuda yang paling tampan dan paling gagah. Maka Rasulullah bertanya, "Aku memohon kepadamu dengan nama Tuhan yang telah menurunkan kitab Taurat, apakah engkau menjumpai dalam kitabmu ini sifat dan tempat hijrahku?" Lelaki Yahudi itu menjawab pertanyaan Nabi hanya dengan isyarat gelengan kepala yang berarti tidak. Oke? Yang berarti tidak, katanya. Anak
lelakinya yang sedang menghadapi kematian itu berkata, "Ya demi Tuhan yang telah menurunkan kitab Taurat, sesungguhnya kami menjumpai di dalam kitab kami sifatmu dan tempat hijrahmu. Dan sesungguhnya aku sekarang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi pula engkau adalah utusan Allah." Jadi ini cerita Al-A'raf, ini cerita ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh orang-orang Yahudi dengan anaknya, gitu. Ternyata sifat Nabi Muhammad ada di dalam kitab tersebut. Nah, gitu. Lalu Taurat yang manakah ini? Taurat yang manakah ini? Pasti kita bertanya kan? Bertanya, Taurat yang mana yang ini? Bang Jeki, nggak perlu dicari-cari lagi. Karena apa? Semua kitab dari Taurat maupun kitab Injil ya, itu telah berubah-ubah. Nih. Ke Al-Baqarah 79 ya. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaanlah besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Dengan perbuatan itu, maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Jadi seperti itu Bang Jeki, tanggapan saya tentang masalah Quran surah Al-A'raf. Itu ada asbabun nuzulnya untuk ayat tersebut. Ya, di kitab Yahudi itu, bukan di kitab Anda. Gitu. Jadi, kalaunya sekarang tidak ada Nabi Muhammad dalam kitab Anda, berarti menandakan kitab Anda itu kitab palsu. Gitu. Bila tidak ada nubuatan Nabi Muhammad, berarti menandakan kitab Anda kitab palsu. Taurat dan Injil itu dia menubuatkan Nabi Muhammad. Ada sirah nabawiyah. Ceritanya lelaki Yahudi membuka kitabnya di hadapan Nabi, gitu. Bahwa sifat Nabi ini sudah ada tertera dalam kitab kami. Itu cerita di sirah nabawiyahnya, sejarahnya. Nah, jika berbeda ya kitab Anda dengan Yahudi tersebut, maka sudah dapat dipastikan kitab Anda tidak memuat Nabi Muhammad, berarti kitab Anda kitab palsu. Gitu. Gitu Bang Jeki. Jadi ya Bang Jeki, itu tanggapan saya Al-A'raf ayat 157. Saya Bang Jeki kurang mengerti gitu loh. Kontradiksi itu yang mana yang perlu kita yakini? Yang mana yang perlu kita yakini Bang? Apakah yang mengalami? Apakah yang dari penglihatan gitu? Dari penglihatan. Kok pelin-pelan gitu loh kitabnya? Mau yang mana? Yang satu bilang dengar, yang satu bilang tidak. Jadi kita harus apa gitu? Yang mana yang diikuti? Coba dipertegas gitu penjelasannya Bang. Terima kasih. Belum muncul Bang. Oke. Yang pertama tadi di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 157, di situ dikatakan yang namanya, ya, dan di situ disebut nabi yang ummi, ya, nabi yang ummi, ya, yang namanya mereka dapati tertulis,
ya dalam Taurat dan Injil di sisi mereka, kan begitu. Sekalipun di dalam pandangan iman Kristen ini hanya klaim teologis, bukan fakta historis. Karena sampai dengan saat ini memang Ustadz Yusuf PI tidak bisa membuktikan bahwa nama nabinya ada dalam Taurat dan Injil. Tidak bisa. Nah, ini kesalahan berpikir yang luar biasa. Kita mengklaim ya teman-teman ya, bahwa pokoknya nanti di tahun 2020 berapa misalnya, ada orang punya tanah ya, orang punya tanah, bangun tanah di situ, dia dari tanah kosong sampai dia punya rumah 2 lantai. Tiba-tiba kita datang, terus kita bilang ini rumah saya. Ya, sudah dinubuatkan misalnya. Foto-foto dalam rumah ini adalah foto-foto saya semua pasti. Ya, dengan klaimnya kita begitu. Yang punya rumah bilang, oh enggak lah, itu foto-foto saya. Coba kita masuk. Itu pasti foto-foto saya katanya. Pas dia masuk, memang enggak ada fotonya. Terus dia bilang apa? Ini adalah sihir yang nyata. Yo, kita kan enggak bisa mengklaim seperti itu. Ya, tiba-tiba kalau tidak ada nama nabi kami, berarti itu yang palsu. Loh, sementara pertanggungjawaban menunjukkan yang asli tidak bisa, tetapi penuduhan terhadap yang palsu dilakukan. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman ya, cara berpikirnya. Nah, oleh sebab itu, maka pembuktiannya harus adalah, ini loh Bang Jack yang asli, ada nama nabi kami. Tapi Ustadz Yusuf PI juga di dalam kitab sucinya menyangkali bahwa itu bukan nama, tapi sifat. Ya toh, sifat. Nah, maka tadi saya bawakan, Ustadz belum membahas mengenai hadis Sahih Bukhari yang saya bawakan di dalam Sahih Bukhari 6987. Di sana dikatakan ada seorang pemeluk Yahudi, ya, ahli kitab bahkan dikatakan, membacakannya kepada orang Islam. Kenapa Nabi Muhammad di dalam kitab tersebut langsung seperti ada respon kepanikan, sehingga ada spontanitas, dia katakan. Spontannya gimana? Dia katakan begini, bukan spontan ini teman-teman ya. Spontan dia katakan, kalau orang ahli kitab bicara, jangan kamu dustakan. Jangan kamu jangan kamu dustakan, jangan kamu percaya juga. Katakan saja kami beriman. Loh, kan itu yang sedang ditertanyakan tentang kitab itu. Lalu mengapa responnya bahwa didustakan jangan? Kalau artinya didustakan jangan, artinya apa? Kalau artinya jangan dipercaya, itu artinya apa? Gitu loh. Nah, kenapa jadi ambigu? Ya, kalau kita mau ngomong tentang ambiguitas, justru ini di sini ambiguitasnya. Ya. Nah, sebenarnya ada atau tidak sih namanya? Kan begitu. Kalau tadi kita di dalam Kisah Para Rasul, kita berbicara tentang kisah tadi, pertanyaannya apakah ada yang membatalkan peristiwa tersebut? Tidak ada. Yang menjadi faktor adalah ada orang dengar atau tidak dengar. Tetapi si yang mengalami maksud saya, yakni Rasul Paulus, baik dari sudut pandang daripada Lukas dalam Kisah Para Rasul 9 maupun Kisah Para Rasul 22, sama-sama peristiwanya itu terjadi, Ustaz. Itu dia, ya, itu dia. Jadi teman-teman harus tahu. Oke, nah bagaimana di sisi lain beriman kepada kitab-kitab, tapi di sisi yang lain bahwa itu dirubah-rubah oleh tangan manusia. Maka tentu saja dari sudut pandang iman Kristen, ini adalah tuduhan teologis, ya, dan ini bukan fakta sejarah, ya, bukan fakta sejarah. Maka tidak pasti ada satupun teman-teman Islam di muka bumi ini yang bisa membuktikan bahwa Injil itu sudah dipalsukan selain daripada klaim teologis. Apa yang dimaksud klaim teologis? Ya, klaim dari kitabnya Ustadz, klaim dari kitab sucinya Ustadz. Ya, hanya itu datanya, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain selain daripada iman tadi. Nah, oleh sebab itu bagaimana itu bisa berlaku di dalam diskusi-diskusi akademis? Tidak bisa. Kita mau mengklaim rumah orang sebagai rumah kita, ya, sebagai rumah kita, lah itu tidak bisa. Kalau itu bukan foto saya, berarti itu sudah dirubah-rubah. Lah kan tidak bisa begitu kita caranya. Sementara yang punya rumah tadi mengatakan surat-suratnya ada, SK-nya ada, semuanya ada. Seru juga ini. Suara apa itu? Seru bang.
Oke teman-teman ya. Saya akan tanggapi dulu jawaban dari Bang Jeki ya, atau tuntutan Bang Jeki ya. Buktikan gitu ya, buktikan katanya di dalam Taurat ada nubuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau kayak gitu ya, kalau kayak gitu saya menunjukkan sebuah video saja ya, biar orang yang pemilik kitabnya langsung yang membacakan, oke? Karena saya nih. Oke, sebuah video. Verse 16, in the Hebrew language, it reads, Hikko mamittakin bi kullu Muhammadin zahdudi bi zahra'i baina Jerusalem. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. The word Muhammadin is Muhammad, I am him. Im is a plural of respect in Hebrew. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Yes, the name Muhammad does show up. It does say Muhammadim, but the name Muhammad is very plainly in the text. Oke, jadi itu pemilik kitab langsung yang membacakan dalam Kidung Agung 5 nomor 6. Nggak perlu saya yang membacakan, kan kayak gitu. Bahwa mereka pun ya orang Yahudi mengakui ada nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab mereka. Tuh, Anda bukan Yahudi, kan gitu. Anda bukan Yahudi. Makanya saya langsung ambil video dari yang Yahudi. Langsung dari video yang Yahudi. Bagaimana mereka membacanya. Dan mereka pun juga mengakui memang ada Nabi Muhammad ya di dalam kitab mereka. Jadi seperti itu Bang Jeki ya tanggapan saya. Terus berkaitan tentang masalah ya, masalah jawaban Anda. Bukan berarti tidak terjadi. Kita ini ya manusia yang beriman kepada kitab suci Bang Jeki, kita harus mengetahui jalannya itu jalan yang lurus. Jangan ada jalan yang bercabang gitu. Kalau bercabang kontradiksi seperti apa kita mau mengikutinya? Coba bayangkan seperti itu. Susah kita mau mengikuti yang mana. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Kata Lukas ya dia tidak mendengar. Kata Paulus, teman-temannya mendengar. Nggak sinkron gitu. Nggak sinkron. Ataukah ini adalah ajaran dari Paulus yang mana klaim sepihak atau dusta dari Paulus gitu dalam perjalanannya. Agar dia dianggap menjadi rasul gitu. Gitu. Bertemu pun juga tidak pernah. Yesus dengan Paulus itu tidak pernah. Gitu. Tidak pernah. Ada tuh yang berkata ya, video kenapa jadi referensi jawaban teman-teman semuanya ya, karena satu ya pemilik dari kitab tersebut adalah Yahudi, maka orang Yahudi yang saya tampilkan bukan orang Kristen. Kan yang dituntut Bang Jeki di Al-A'raf 157 itu adalah Nabi Muhammad ya di kitab Taurat. Jadi seperti itu, dan Yahudi pun juga mengakuinya. Sudah, tok gitu. Nah, saya menanggapi saja gitu jawaban dari Bang Jeki. Ya, jawaban dari Bang Jeki tadi. Gimana? Satu kejadian yang sama, tapi dengan kesaksian yang berbeda. Apakah ini hanya dusta ala Paulus gitu? Untuk diangkat jadi rasul? Atau seperti apa gitu? Kapan mereka pernah bertemu? Kapan pernah bertemu? Paulus menganiaya Yesus. Ini kapan mereka ketemu tatap muka? Itu yang saya minta datanya. Di manakah mereka tatap muka? Di manakah pernah Paulus itu menganiaya Yesus? Bukan murid-muridnya. Gitu. Itu Bang. Ya. Itu yang saya cari. Yang saya cari seperti itu. Terus
kontradiksi ini yang mana yang kita ikuti? Apakah si A, Lukas, atau si Paulus gitu? Coba jawab yang tegas gitu. Terima kasih. Oke. Nah, menarik sekali ya. Ustadz membawakan tadi seorang Yahudi, ya, katanya gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah ini sama seperti waktu kita diskusi dengan Ustadz Alif ya, teman-teman sekalian. Jadi apa aja dibawa, yang penting lawan Kristen, kan gitu ya. Apa aja dibawa tuh, mau orang Yahudi, mau siapa, kitab Targum dibawa, mah. Dengan demikian, Ustadz Yusuf itu sebenarnya sedang menenggelamkan kitab sucinya sendiri. Kenapa? Perhatikan, di dalam Al-Quran dikatakan namanya tertulis dalam Taurat dan Injil di sisi mereka, Al-Arab 157. Apakah yang dibacakan itu tadi, bacanya itu bukan Muhammad? Itu salah bang ya, itu salah banget. Saya bukan orang Yahudi, tapi saya orang belajar. Nggak ada bacanya seperti mulutnya Abang Nandar tuh, itu nggak ada. Ya, Mahmadim itu bacanya, ya, bukan mu. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan tuh Ahmad, ya kan? Nah, di dalam Al-Arab 157 itu dikatakan Taurat dan Injil. Bahkan tadi yang dibawa oleh orang Yahudi itu tadi, yang abang katakan orang Yahudi sendiri, itu bahkan bukan Taurat dan bahkan bukan Injil, tapi kitab Kidung Agung, yang dimana seringkali dituduhkan, wah itu kitab, katanya kitab porno, tapi kok kemudian mengkais-kais ada nama Nabi di situ gitu loh, ya kan? Nah itu dia teman-teman. Jadi saking pokoknya lawan saja argumen yang tadi disampaikan oleh orang yang dianggap tadi orang Yahudi itu tadi, itu justru bukan Taurat juga, bukan juga Injil, yang artinya itu bahkan tidak sesuai dengan kitab sucinya Ustadz sendiri, itu loh. Ya, nah maka daripada itu adalah sebuah tanggapan yang keliru atau jawaban yang keliru tentang mau menyatakan atau bahkan mau mencari nama Nabi Abang di dalam kitab-kitab sebelum sampai dengan detik ini kita diskusi, itu belum dibuktikan. Ya, belum dibuktikan. Nah, kemudian tadi yang menarik ya, saya belum tanggapi tadi, ada ingatkan kepada saya mengenai Ustadz Bawa katakan bahwa roh kebenaran, kan gitu ya teman-teman ya, sampai lupa. Jadi ini juga akan menenggelamkan kitab suci yang Ustadz yakini kalau mau pakai ayat itu dengan sembarangan. Kenapa? Di dalam Yohanes 16 ayat 14 tadi dikatakan bahwa Nabi itu tadi, roh kebenaran itu tadi saat dikatakan begini, ya, dia terima dariku. Dia tidak akan mengatakan yang lain selain yang dia terima dariku. Pertanyaan yang sama, sejak kapan Nabi Abang menerima dari Yesus Kristus? Tidak pernah ada. Even itu cerita dalam kitab suci Ustadz maupun di dalam kitab suci saya, tidak pernah ada. Nah lalu makanya kalau bawa ayat itu, maka pasti ya ajaran Yesus dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Abang harusnya sinkron dan sama. Nah ini kan beda bumi langit ini, ya, beda bumi dan langit. Oleh karena itu bahwa ketika Yohanes 16 ayat 14 bahwa roh kebenaran itu akan menyatakan segala sesuatu yang telah kusampaikan kepadanya. Lah ini juga kalau kita tanya tadi, pertanyaannya ketemu kapan? Tidak bisa menggunakan dalil itu. Nah lalu kemudian kebingungan Ustadz mengatakan bahwa pertemuan tadi itu seperti apa? Maka cerita itu pasti diragukan karena ada satu yang dianggap sebagai kontradiksi, ya, yakni apa? Yakni ada teman-temannya dengar, satu ada teman-temannya tidak dengar. Lalu yang dibatalkan adalah artinya peristiwanya tidak terjadi. Lah, ini tidak mengerti teori informasi teman-teman sekalian ya. Maka peristiwa bahwa ada yang dengar, ada yang tidak dengar, itu adalah informasi minor. Justru teman-teman sekalian itu memperkuat bahwa peristiwa tersebut dari berbagai macam sudut pandang tidak membatalkan ya esensi dari peristiwa tersebut. Dari Markus dan juga ada Matius atau Lukas, saya lupa, mencatat bedanya jam peristiwa penyaliban Yesus.
Maka ini kalau ini salah, tidak yang tepat, jamnya tidak sama, artinya penyaliban dibatalkan. Wah, itu kan cara berpikirnya bagaimana? Ya, karena ada sudut pandang waktu yang berbeda. Ya, sudut pandang waktu yang berbeda. Maka itu bukan kontradiksi. Sama sekali bukan kontradiksi. Jadi kalau Alkitab ya mencatat tadi tentang perjumpaan itu, Ustadz tidak bisa percaya. Ya, tidak bisa percaya. Nah, pertemuan seperti itu. Lalu kenapa Ustadz bisa percaya kepada Nabi Muhammad yang menceritakan Yesus yang dimana mereka tidak pernah ketemu juga? Seru ya, kita bahas ini seru memang. Ya, silakan tuh. Pencet bang. Baik. Tanggapan Bang Jeki akan saya tanggapi kembali gitu bang ya. Seru emang kita bahas ini. Perlu dikaji betul-betul ya. Kan kayak gitu. Saya akan mengkaji dulu ya. Tadi kapan ya Nabi Muhammad terima dari Yesus kata Bang Jeki. Coba Bang Jeki ke Yohanes 16 nomor 13 itu. Kita baca aja dah ya. Kita baca bersama-sama. Oke. Bentar. Kita baca bersama-sama. Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam keseluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini Bang Jeki ya, sesuai dengan Nabi Muhammad SAW di dalam Quran surah An-Najm. Ya, Quran surah An-Najm ya, An-Najm nih. Saya tampilkan sama Bang Jeki. An-Najm. An-Najmi idza hawa. Bentar. An-Najm. Sudah keberapa sih? An-Najm. Nih. Wan-Najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran itu menurut kemauan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nih, sinkron. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, itu ciri-cirinya gitu loh. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nih, Nabi Muhammad SAW ya menyampaikan bagaimana nanti kehidupan dunia ini ke depannya. Ke depannya Nabi Muhammad udah mengetahui bahwa di Mekah nanti banyak lubang-lubang. Lubang-lubang yang dimaksud Nabi Muhammad adalah lubang-lubang di gunung terowongan. Terus juga ada jam yang menutupi Ka'bah. Tuh, dia memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Terjadi sekarang. Terjadi gitu loh. Terjadi. Di Mekah banyak terowongan. Terus juga sekarang di Ka'bah ditutupi dengan jam gitu. Bayangan jam. Nah, terus ya Bang Jeki, kita baca lagi nih ayatnya. Ya, ia akan memuliakan aku. Betul. Nabi Muhammad SAW ya sangat memuliakan Yesus atau Nabi Isa alaihi salam ya. Isa alaihi salam. Kami memuliakan mereka. Makanya kami sebut Nabi. Dia itu adalah orang yang benar. Kata Nabi Muhammad, dia orang yang benar. Dia hamba Allah. Ibunya bukan pezina. Bahkan di dalam Al-Quran ada nama surah ibunya. Tuh, ya. Dimuliakan dalam Islam gitu. Dimuliakan oleh Nabi kami.
ya ia akan memuliakan aku, kata Yesus kayak gitu kan. Tuh ciri-cirinya. Makanya ya kami tidak pernah tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak hasil zina seperti yang dikatakan oleh Yahudi. Gitu. Ya, ciri-cirinya, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, daripadaku ini artinya itu cerita tentang Yesus akan diceritakan kembali oleh nabi itu. Nah, gimana tuh? Makanya diceritakan tentang Isa alaihi salam, ya, tanpa belajar kepada orang Yahudi. Gitu bang. Terus apalagi segala sesuatu, nggak sempat lagi dah ya. Jadi seperti itu. Nggak sempat waktunya saya bertanya. Tanggapilah, silakan. Oke, saya langsung. Tadi menarik bahwa tidak lain dikatakannya kecuali yang diwahyukan kepadanya. Apakah yang mewahyukan kepadanya adalah manusia atau yang mewahyukan kepadanya adalah diyakini sebagai Tuhan? Kalau yang mewahyukan kepadanya diyakini sebagai Tuhan dan menggunakan Yohanes pasal yang ke-16, di sana yang menyatakannya adalah Yesus. Ayat 14, tolong dibaca baik-baik dan teman-teman juga menyimak. Ayat 14 dikatakan, ia akan memuliakan aku. Betul, kata Ustaz. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Maka pertanyaannya bahwa apakah Nabi Abang telah menerima sesuatu pemberitaan langsung dari Yesus? Maka itu tidak cocok. Kemudian teman-teman ya, saya mengasihi ya Ustadz Yusuf PI ya. Hanya saja kalau membawa dalil ini kepada seseorang yang lebih keras dari saya misalnya, karena kita bisa mengkritisi dari sisi tata bahasa. Karena dalam bahasa itu ada bahasa Yunani secara khusus ya, Ustaz, itu ada jenis kelaminnya, ada jenis kelamin atau gendernya. Kalau di dalam Yohanes 13 ya teman-teman, di ayatnya yang Yohanes 16 ayat 13, itu setiap kalimat bahasa Yunani itu ada kelamin ya. Nah, jenis kelaminnya itu dia bisa jenis kelamin laki-laki feminim ya teman-teman, juga satu lagi maskulin. Dan yang terakhir itu ada netral atau neuter, yang artinya tidak berjenis kelamin. Mohon maaf. Kalau Ustadz tetap pakai dalil ayat ini supaya teman-teman tahu bahwa jenis kelamin dari kalimat roh di sini, Ustadz, mohon maaf ya, karena ini kalimat bahasa Yunani ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat nih, ini pneuma ya, pneuma itu yang tadi disebut sebagai roh. Ya, di sini kata ini tidak memiliki jenis kelamin. Sorry to say. Nah, apakah artinya kan Ustadz Yusuf PI seolah-olah nanti seperti mau merendahkan nabinya ya? Kenapa? Karena di sini kata yang digunakan itu adalah neuter, ya, pneuma ini, ya. Nah, kata bendanya, ya, itu jenis katanya itu netral itu, ya, bukan feminim. Ya, bukan juga maskulin, tapi dia netral atau neuter, gitu loh. Ya, jadi ini sama sekali tidak merujuk kepada suatu manusia. Kalau ini merujuk kepada satu manusia, maka kata tersebut memiliki jenis kelamin. Nah, oleh sebab itu, kalau Ustaz pakai ayat itu, ya, maksudnya berjumpa dengan orang Kristen yang keras, ya kan? Nah, maka itu akan ditertawakan, karena kalimat dalam bahasa Yunani itu memiliki jenis kelamin. Dan kalau itu mau dipakai, artinya bahwa yang Ustadz Yusuf PI yakini itu tidak berjenis kelamin, ya, atau bisa kita katakan ya itulah pokoknya teman-teman ya, teman-teman bisa tahu ya kalau tidak ada jenis kelamin ya namanya apa, kan begitu kalau menggunakan ayat itu tadi ya, seperti itu. Nah, jadi ada satu hal yang harus kita setujui bersama-sama, bahwa berbicara tentang pewahyuan dan pernyataan diri Allah, saya nggak tahu Ustadz Yusuf sepakat atau tidak kepada saya, bahwa kita sama-sama meyakini ada pernyataan secara spiritual.
yang dimana bahkan Ustadz Yusuf PI meyakini nabinya menerima wahyu, bahkan Ustadz Yusuf PI tidak peduli ada saksi atau tidak ada saksi, dan Ustadz Yusuf PI tetap percaya itu, ya, tetap percaya itu. Nah, masalahnya adalah di sini. Masalahnya adalah apakah setelah seseorang itu mengaku menerima wahyu dan sesuatu yang ilahi secara spiritual itu tadi, ya, dalam konteks diskusi lintas iman, saya harus menyatakan bahwa teman-teman percaya bahwa Nabi Muhammad mengalami sesuatu yang spiritual atau supranatural toh, yang tidak dialami oleh orang-orang lainnya, ya. Nah, itu juga yang kami yakini kepada Rasul Paulus supaya diskusi kita tetap terarah. Maksudnya adalah bahwa ajaran yang kemudian sama-sama orang tersebut menerima wahyu dari Tuhan, apakah ajaran itu membuahkan sesuatu? Ya, nah kalau kita berbicara membuahkan sesuatu, maka ajaran itu harus berkaitan dengan ajaran sebelum. Ya, sebelum. Nah, masalahnya Rasul Paulus adalah seorang ahli Farisi. Dia mengerti hukum. Nah, tetapi yang Ustadz yakini, sejauh yang saya ketahui, memang tidak punya pengalaman apa-apa tentang Taurat dan Injil. Seperti itu. Belum muncul, sahabat. Oke, Bang. Ya, silakan. Oke, saya akan tanggapi ya jawaban Bang Jeki. Bang Jeki membawakan malah ke dalam bahasa Yunani. Sedangkan Yesus itu tidak berbahasa Yunani, Bang. Kenapa pakai bahasa Yunani? Aneh kali kau, Bang. Ya, Yesus itu kesehariannya bahasa Aramaik. Bukan bahasa Yunani dia. Kenapa abang melarikan masalah itu ke bahasa Yunani? Dia waktu mengajar pakai bahasa Ibrani. Dan kesehariannya memakai Aramaik. Kan seperti itu. Kok Anda malah melarikannya ke bahasa Yunani? Gak nyambung gitu. Jadi narasi Anda tuh perlu diperbaiki gitu loh, Bang. Di Yohanes 16 nomor 13 itu, kalau kita larikan ke bahasa Ibrani, ke bahasanya Yesus, ke bahasa Yesus, bukan ke bahasa Yunani gitu loh. Gitu, Bang. Ya, terus yang kedua, ya, sejak kapan kata abang ya Nabi Muhammad ini terima wejangan dari Yesus, kan kayak gitu. Ya, wejangan dari Yesus. Jadi begini, Bang, ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dinubuatkan oleh Yesus sesuai dengan yang saya bahas tadi. Ia akan memuliakan aku. Dia akan memberitakan kepadamu apa yang terimanya daripadaku. Pernahkah bertemu? Ya, pernahkah bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa Alaihi Salam? Ya, dalam literasi Islam, ya, Bang, ya. Dalam literasi Islam, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu pernah bertemu di langit kedua dengan Nabi Yahya. Nah, di situ, oke? Itu dalam literasi Islam. Itu sesuatu hal yang gaib memang, ya, sesuatu hal yang gaib. Tapi dari ciri-ciri yang dibahas oleh Yesus ini di Yohanes 16 nomor 13 ini tidak lain dan tidak bukan itu merujuknya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita rujuk kepada Paulus, nggak nyambung. Kenapa? Coba kalau kita lihat, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, sedangkan Paulus nulis dengan kata-katanya sendiri. Surat ke Roma, surat ke mana, ke Efesus dengan kata-katanya sendiri. Gak pernah Tuhannya Allah Abraham berfirman kepada Paulus gitu. Gak pernah. Kan gitu. Sejak kapan ya Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu berfirman kepada Paulus?
Bisa-bisanya Paulus juga membatalkan masalah sunat, kan gitu. Gak nyambung gitu loh bang, yang gak nyambung. Kalau kita lihat lagi nih, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang akan ia katakan. Bang, gini aja, andai memang bahwa Nabi Muhammad itu ya menerima wejangan dari Yesus, seharusnya Anda mengikuti Nabi Muhammad dong. Anda mengikuti Nabi Muhammad. Ya, kenapa? Karena Anda percaya dengan Yesus. Kalau Anda percaya dengan Yesus, ya, Yesus yang mengutus Nabi Muhammad, jadinya seperti itu. Ya, kenapa kamu tidak mengikuti Nabi Muhammad? Harusnya kalau percaya dengan Yesus, ikuti Nabi Muhammad. Karena Yesus mengutus Nabi Muhammad, kan kata kamu di situ. Gitu loh bang. Ya, jadi ciri-cirinya itu kepada Nabi Muhammad SAW nggak ada. Kalau ke Paulus nggak cocok sama sekali gitu. Segala sesuatu yang Bapak punya, aku punya. Ini dari Yesus bercerita tentang masalah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kita ke perjanjian lama nanti ya, ke perjanjian lama setelah ini akan saya bahas. Mungkin setelah ini akan saya bahas ke perjanjian lama, karena waktunya udah nggak sempat teman-temannya. Saya akan ulangan 18. Oke, silakan Bang Jeki tanggapi. Itu suara apa ya Ustaz? AC mungkin. Oh ya. Oke. Ya, saya tidak ada mengatakan bahwa di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 tadi itu lagi berbicara nabinya Abang. Kenapa bahasa Yunani? Ya karena orang-orang pada saat itu juga berbahasa Yunani. Dalam bahasa internasionalnya, mereka berbahasa Aramaik dalam keseharian, mereka berbahasa Ibrani dalam liturgi. Itu yang perlu kita ketahui, ya, sehingga iman kita, keyakinan kita itu sesuai dengan perkembangan sejarah waktu itu. Yang bingung ketika semua Musa dan segala macam tiba-tiba jadi bahasa Arab itu loh Ustaz. Ya, kalau kita mau menggunakan logika yang sama. Nah, justru ya membuktikan Injil ditulis, tulisan Rasul Paulus ditulis dalam bahasa Yunani, itu mau menjelaskan memang kondisi saat itu bahwa bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Ya, bahasa internasional. Maka semua hampir ilmu mologi, biologi itu dari Yunani. Ya, karena di sana terkenal dengan pemikir-pemikirnya. Ya, itu dia. Kita mau belajar teori apa di kampus sekarang yang tidak pakai istilah bahasa Yunani? Nggak ada. Ya kan? Karena mereka memang terkenal dengan orang yang sangat realistis, ya, menggunakan logisnya, teman-teman. Seperti itu. Dan itu tadi menarik sekali ketika Ustadz DPW mengatakan bahwa kan Yesus Kristus itu tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan itu fix. Lalu kenapa kalian harusnya percaya dong kepada Nabi Muhammad? Kami orang Kristen, kami tidak pernah menolak Nabi Abang. Kami tidak menolak. Kami itu memang melihat memang tidak ada. Kalau menolak itu artinya ada, tapi kami tidak mau. Ini masalahnya tidak ada sama sekali. Lalu kami mau tolak apa? Karena memang tidak ada. Gitu loh. Nah, dikatakan ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu yang dia terima daripadaku. Apa salah satu yang dijelaskan? Segala sesuatu yang Bapa punya, Allah punya, itu juga aku punya. Ini mana seperti itu? Tidak ada seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu hanya Yesus. Jadi kepemilikan Allah Bapa sama kepemilikannya dengan Yesus Kristus. Lalu kenapa kita tidak ikut? Ya teman-teman, kenapa tidak ikut? Karena ya teman-teman, mohon maaf, karena Tuhan Yesus, baik juga rasulnya sendiri, murid Tuhan Yesus sendiri sudah menjelaskan ciri-ciri daripada nabi palsu. Mohon maaf, bahkan tanpa menyebutkan nama, dan itu bisa kita koreksi langsung. Yang pertama, kenapa itu pertanyaan menarik tadi, kenapa tidak ikut?
Ya kan, Nabi kami Tuhan Yesus sudah mengatakan, ya, yang pertama di dalam Matius 22 ayat 29, Alkitab sudah mengatakan, Yesus Kristus sendiri berkata, kamu sesat, sebab pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, dan itu dikatakan sesat. Ya, dan itu dikatakan sesat. Maka siapapun yang mengatakan pada nanti setelah kematian ada aktivitas kawin mengawinkan, itu sesat. Ya, dan itu secara literal kawin mengawinkan. Ya, karena itu orang Saduki mempertanyakan tentang kebangkitan. Yang kedua, rasulnya sendiri, ini alasan kenapa kami menolak selain daripada itu. Dijelaskan oleh rasulnya sendiri. Rasul Petrus menjelaskan bahwa orang-orang nabi-nabi palsu itu tadi menyangkal penebusan. Ya, jadi kenapa kami tidak percaya? Ya karena kategorinya kami punya semua. 2 Petrus pasal yang kedua, bahwa nabi palsu menyangkal penebusan. Ayat yang kedua, banyak orang yang mengikuti cara hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Nah, oleh sebab itu dikatakan banyak orang mengikuti cara hidup loh. Itu Alkitab mengatakan. Maka bisa jadi catatan tentang cara hidup nabi palsu lebih banyak daripada firman Tuhannya. Dan itu yang diikuti oleh banyak orang pengikut nabi palsu waktu itu. Gitu loh. Nah, sehingga teman-teman sekalian, ini menggambarkan kepada kami sebagai orang percaya mengapa kami menolak itu semua, karena Alkitab telah menyatakan kategori itu kepada kami semua. Ayatnya yang ketiga dikatakan, ya, dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 3, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, ia berusaha mencari untung dengan kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Ya, isapan jempol mereka. Untuk perbuatan itu hukuman telah lama tersedia. Nah, jadi kami bukan menolak, memang ya karena tidak ada. Lalu kalau kami dipaksa menerima sementara itu tidak ada bahannya, ya bagaimana itu bisa terjadi? Ya, itu maksud saya. Oh, habis ya. sorry. Ya, habis. Ya itulah. Kalau asik ngobrol ya kayak gitu. Ngobrol. Gak ingat waktu. Iya betul. Gini. Bang Jeki berapa kali lagi? Udah 2 jam kayaknya kita. Iya, boleh. Nggak terasa. Mau berapa kali lagi, Set? 1 putaran lagi ya. Oh ya, boleh. Silakan. Baik. 1 putaran ini saya, habis itu Bang Jeki menanggapi. Habis itu Bang Jeki close duluan, lalu saya menutup. Karena saya depan kan tadi, ya. Jadi 10 menit setelah ini. Oke, ya teman-teman semuanya. Ya kita tidak juga memaksakan, ya kawan-kawan, tidak memaksakan harus ada nama Nabi Muhammad di dalam kitab Bang Jeki, karena kan Al-Quran sebagai tolak ukur. Kan tadi sebagai tolak ukur. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah kitab yang utama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kalau tidak ada di tempat Bang Jeki, enggak masalah, no problem gitu. Berarti menandakan bahwa jika tidak ada nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Anda, menandakan kitab Anda bukan dari Tuhan. Nah, gitu. Itu Bang Jeki. Yang pertama tanggapan saya seperti itu. Terus untuk masalah yang lainnya, yang Bang Jeki, saat itu katanya bahasa internasionalnya adalah Yunani, kan kayak gitu. Makanya dilarikan ke Yunani. Loh, coba satu saja saya minta, di mana ada Yesus mengatakan dengan berbahasa Yunani. Apakah Yesus ada pernah ngomong dengan bahasa Yunani? Gitu. Itu saya nggak ketemu. Mungkin Bang Jeki ada gitu. Pernahkah Yesus ngomong dengan bahasa Yunani? Kok Bang Jeki ngototnya ke Yunani gitu loh. Sebagai bahasa internasional, ada nggak Yesus ngomongnya ke Yunani? Setahu saya, Yesus itu ya kesehariannya dia itu memakai bahasa Aramaik, dan ketika mengajar liturginya
Ibrani itu saya sepakat. Tapi kalau Yesusnya langsung ngomong ke Yunani, itu apakah ada gitu loh? Ya, apakah ada Yesus pernah ngomong dalam bahasa Yunani? Itu yang jadi pertanyaan saya juga Bang Jeki. Nanti mungkin bisa dijelaskan gitu ya kepada kawan-kawan kita yang menonton gitu. Terus Bang Jeki ya, untuk masalah Nabi Muhammad SAW, coba kita ke Ulangan 18:18 nih. Ulangan 18:18. Sedikit ya teman-teman. Nih. Ulangan 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka ya dari antara saudara mereka. Saudara Bani Israel ini siapa? Ya Bani Ismail. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nih, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ini sinkron dengan Quran surah Al-Haqqah, teman-teman. Ya, saya bukakan Quran surah Al-Haqqah. Al-Haqqah nih. Al-Haqqah. Nih. Ayat 48. Bentar ya. Quran surah Al-Haqqah. Ini. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkannya kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Tanzilum mir rabbil alamin. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian atas perkataan nama kami, ya seperti di ulangan tadi, la akhadna minhu bil yamin. Niscaya benar-benar kami pegang dia dengan pada tangan kanannya, tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian benar-benar kami potong urat jantungnya. Jadi ya, fa'ama minkum min ahadin anhu hajijin. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan nadi tersebut. Ya, jadi ya yang dinubuatkan di Ulangan 18:18 ya, apabila nabi itu diperintahkan, habis waktunya. Bang Jeki, sorry ya. Aman. Aduh. Atau mau sedikit lagi? Boleh. Sedikit ya. Habiskan boleh. Nih ya. Jadi dihabiskan nih ya. Jadi nabi yang dimaksud adalah apabila nabi itu berkata-kata dengan nama Allah lain, nabi itu harus mati saat itu juga. Makanya dalam Quran surah Al-Haqqah ya, cuma laqata'na minhul watin. Kemudian benar-benar kami potong urat jantungnya, harus mati gitu. Oke, terima kasih Bang Jeki. Oke. Baik, yang pertama tadi Ustaz Zulkifli membawa di dalam Ulangan 18 ayat 18 ya teman-teman. Ini memang adalah sebuah narasi yang sering dibawa. Dan kalau kita mau bantah itu sebenarnya sudah sangat jelas sekali ya, kalau kita kembali kepada teks aslinya ya, kata nama Allah lain di sana itu merujuk kepada nama siapa, kan begitu ya. Dalam konteks ayat yang ke-15, ayat ini tidak boleh dipisahkan dari Ulangan 18 ayat 15 yang menyatakan seorang nabi
tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu. Nah, itu sama seperti aku dikatakan dalam kitab Ulangan ayatnya yang ke-15 tadi, 18 ayat 15. Kata di tengah-tengahmu menegaskan bahwa nabi tersebut harus muncul dari tengah-tengah bangsa Israel sendiri. Ya, definisi saudara dalam kitab Ulangan itu secara konsisten merujuk pada sesama suku Israel. Contohnya Ulangan 17 ayat 15. Aturan memilih raja menyebutkan haruslah engkau mengangkat raja dari antara saudara-saudaramu, bukan orang asing yang bukan saudaramu. Jadi jelas tuh sukunya, ya. Karena misalnya dalam hal ini Nabi Muhammad tuh berasal dari bangsa Arab, ya, keturunan yang bukan dari 12 suku bangsa Israel, ya. Kemudian bahwa bernubuat dalam nama Tuhan tuh huruf besar semua di sana tuh, yakni merujuk kepada Yod He Vav He, ya. Nah, dan itu bukan nama Tuhan yang diyakini oleh teman-teman dari lintas iman, ya. Nah, harus berbicara yaitu nama Yod He Vav He di sana dikatakan, ya. Nah, jadi dalam konteks ini nabi yang diyakini oleh Bang Yusuf PI, ya, itu kan bukan menyampaikan dalam nama itu, ya, bukan menyampaikan dalam nama itu, tapi dari nama sesuatu yang lain. Kemudian kriteria yang sama seperti Musa, ya, yakni mengenal Tuhan secara langsung, ya kan? Nah, Musa berhadapan muka dengan muka, ya, secara langsung, ya, disebutkan di sana teman-teman sekalian, ya. Nah, bahwa sementara dalam teologi Islam itu Nabi Muhammad tidak pernah berbicara langsung dengan Allah, ya. Nah, itu sejauh yang saya ketahui. Kemudian mujizat publik yang dahsyat, apakah itu dilakukan? Musa diutus dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat yang besar di mata seluruh bangsa Israel. Sebaliknya, mujizat utama dari nabi yang diyakini oleh teman-teman Islam itu adalah Al-Quran, ya. Nah, maka itu bukan mujizat fisik depan publik yang misalnya membelah lautan, ya, mendatangkan membelah lautan dan kemudian membuat matahari berhenti misalnya. Nah, itu kan tidak pernah dicatat. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu sesuatu yang sangat berbeda sekali teman-teman sekalian, ya. Nah, sebelum saya closing, oleh sebab itu bahwa kenapa tadi juga disebutkan, ya, sebagai pertanyaan oleh Ustadz Yusuf PI, kita sampaikan bukti aja ya teman-teman di sini, bahwa kenapa dalam konteks itu Yesus disebutkan dan dicatat oleh kitab Injil itu di dalam bahasa Yunani semuanya, ya kan? Nah, tadi saya sudah menjelaskan beberapa alasan. Dan kalau kita bicara tentang faktor sejarah, ya, nah, efek daripada Helenisme dari Alexander Agung itu tahun penaklukan militer tahun 332 Masehi, itu 3 abad sebelum Yesus lahir. Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan seluruh wilayah Timur Tengah termasuk Israel dan Palestina. Nah, maka kebijakan yang ditekankan di sana dalam kebudayaan Alexander itu menerapkan Helenisasi, yakni mereka memaksa semua budaya, administrasi, ya, bahasa Yunani ke seluruh wilayah jajahannya, termasuk waktu itu adalah wilayah Palestina, wilayah Israel, dan wilayah beberapa Timur Tengah lainnya yang dikuasai, ya. Nah, kemudian lembaga-lembaga pendidikan di kota-kota sekitar Galilea, Yudea itu dibangun sebuah pusat olahraga, sekolah, dan itu penekanannya kuat sekali dengan Helenismenya, ya. Kemudian sosiolog dan linguistik. Nah, ini dia. Jadi semua diwajibkan, ya, diwajibkan berbahasa Yunani, ya. Yunani. Pada abad 1 Masehi, ya, Yunani Koine memiliki beberapa kesamaan dengan Inggris hari ini, bahasa Inggris sebagai bahasa internasionalnya, ya. Nah, ada bahasa Aram sehari-hari, bahasa Ibrani dalam liturgi, bahasa Latin sebagai resmi administrasi, dan bahasa Yunani untuk bisnis internasional perdagangan. Itulah sebabnya Injil ditulis sebagai, waktu itu jelaskan, itu pengertian secara internasional untuk diketahui. Oke, saya langsung kepada closing ya. Closing ya. Oke. Mana cara kirimnya?
Baik, teman-teman. Saya langsung kepada closing. Tadi kalau kita mau ke prasasti, saya bisa sampaikan juga, ya. Kalau kita mau ke prasasti. Nah, teman-teman sekalian, karena konteksnya tadi berbicara kepada Rasul Paulus dan juga Nabi Muhammad dalam konteks ini, ya. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada teman-teman yang di sana dan kepada Ustadz Yusuf PI yang sama-sama kita menyepakati diskusi ini. Dan saya harap ini juga bukan menjadi yang terakhir, tapi bisa terus kita berbicara, menyatakan tentang iman kita. Nah, teman-teman sekalian, bahwa Rasul Paulus dalam sudut pandang iman Kristen tidak ada alasan bagi dia untuk mengikuti Yesus demi zona hidup nyaman. Tidak ada satupun alasan. Kalau seseorang itu bisa meninggalkan misalnya kekayaannya, harta bendanya, apa segala yang dia miliki, teman-teman, untuk mengikuti sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pasti lebih berharga. Nah, persoalannya Rasul Paulus ini bukan dari orang miskin di pinggir jalan. Dia bukan dari orang yang tidak punya kemampuan intelektual. Dia posisinya adalah bagian daripada anggota Sanhedrin. Dia dari seorang yang mazhabnya itu keras, yakni Farisi. Tapi lalu kenapa orang seperti ini yang punya jabatan, punya kedudukan, dihormati, disegani, dididik oleh guru besar Gamaliel, bisa percaya pada Yesus? Itu ngejomplang banget. Kalau kita berpikir dari sudut pandang manusia, itu ngejomplang banget. Dia belum pernah mengalami penderitaan fisik seperti itu. Dia belum pernah mengalami penolakan seperti itu. Tapi waktu mengikuti Yesus, dia mengalami itu semua. Maka dari puncak segala tulisan Rasul Paulus, dia membuat sebuah kesimpulan seperti ini, yakni yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana bahwa dia telah dipersatukan di dalam penderitaannya dan dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Hanya itu yang dia inginkan. Karena sungguh-sungguh Rasul Paulus ini bukan orang tidak ngerti tentang Taurat. Dia bukan orang yang tidak ngerti tentang hukum-hukum. Dia sangat mengerti. Dia sangat paham dengan kemampuan intelektual yang dia miliki. Lalu mengapa orang seperti ini bisa percaya pada Tuhan Yesus? Kalau bukan oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan, itu tidak bisa terjadi. Tidak bisa. Maka setelah dia menerima Yesus Kristus, hidup dalam pertobatan 180%, ya, 180 derajat maksud saya, berbeda, ya, dari kehidupannya yang lama. Maka dia katakan dalam tulisannya, semua yang dahulu dia anggap kebanggaan itu sampah semua. Setelah dia menjadi rasul yang tadinya dia membunuh orang karena yang dia anggap kebenaran, setelah dia bertobat, dia tidak lakukan itu. Dia bukan orang yang tadinya baik-baik, setelah ngaku rasul jadi jahat. Dia bukan tadinya orang yang baik-baik, setelah setelah ngaku rasul dia misalnya menikah banyak. Dia bukan orang yang tadinya baik-baik, setelah mengaku rasul dia mengambil rampasan milik daripada orang lain. Rasul Paulus tidak berangkat dari situ. Maka teman-teman sekalian, Rasul Paulus yang dia tinggalkan bagi orang Kristen hari ini, bagi orang percaya hari ini itu apa yang dia tinggalkan? Kalau bukan tulisan-tulisan hasil pelayanannya yang dipimpin oleh Allah sendiri. Tidak ada yang dia tinggalkan misalnya baju-bajunya. Tidak ada. Tidak ada misalnya dia meninggalkan misalnya senjata misalnya sebagai peninggalannya. Oh, kami mengenang senjatanya, kami mengenang baju perangnya, kami mengenang ini dan itu. Bahkan tidak ada anak-anaknya, yang dimana bahwa keturunan Rasul Paulus kita hargai, kita minta air celupnya, kita minta minyak urapannya, kita minta, tidak ada sama sekali. Satu-satunya yang kita kenang dari pelayanan Rasul Paulus adalah surat-surat yang bisa kita nikmati sampai dengan hari ini. Tulisan-tulisan firman Allah kepada seluruh jemaat oleh karena perjuangannya, itulah yang kita nikmati hari ini. Ya, itu yang kita nikmati, bagaimana Tuhan menyertai pelayanannya yang oleh karena dia diutus kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Oleh karena itulah kekristenan menjadi mayoritas di dunia, sekalipun bukan dengan ayunan pedang, bukan dengan ancaman atau mengatakan orang lain boleh AAFIR, tetapi hari ini kekristenan menjadi mayoritas di dunia. Karena pada akhirnya semua orang akan kembali kepada kasih. Semua orang akan kembali melihat anugerah dan kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang dibutuhkan oleh semua orang.
bukan usaha, bukan kecongkakan, bukan tinggi hatinya manusia, tetapi Rasul Paulus membuktikan dia sebagai representase pertobatan hidup. Silakan, Ustaz. Oke, Bang Jeki, kesimpulan akhir ya, tanggapan akhir sekalian closing saya tentang ulangan 18:18 yang kita bahas tadi ya. Menurut Bang Jeki itu tidak sinkron kepada Nabi Muhammad SAW. Itu hanyalah sebuah narasi. Baik, kalau kita memandang Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW, ya kata Bang Jeki, Nabi Musa itu dia berbicara langsung dengan Tuhan. Apakah Nabi juga berbicara langsung dengan Tuhan? Ya betul. Ya, ketika Isra Mi'raj, perintah Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Tuh, ya, lebih cocok. Terus Nabi Musa dia itu memimpin perang dengan Fir'aun. Dan Nabi Muhammad juga memimpin perang dengan Fir'aun. Nabi Muhammad juga memimpin perang gitu. Terus Nabi Musa mukjizatnya membelah lautan. Dan Nabi Muhammad juga mukjizatnya membelah bulan. Sama-sama membelah. Nabi Musa punya pengikut, Nabi Muhammad juga punya pengikut. Jadi ya lebih sinkron menurut saya. Ulangan 18:18 itu ya lebih tertuju kepada saudaranya Bani Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu kesimpulan atau tanggapan saya dengan Bang Jeki terakhir. Kalau malah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala ya ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu langsung gitu. Ada surahnya di Quran surah An-Najm tadi. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Itu ceritanya di situ. Nabi Muhammad SAW menerima perintah langsung, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan Nabi Muhammad, dan diperintahkan sholat 5 waktu. Nah, itu ada sinkronnya gitu loh. Jadi ya Bang Jeki, terima kasih banyak. Diskusinya menarik banget gitu. Malam hari ini menarik banget, serius. Jawaban yang bagus, narasi yang bagus yang kita sampaikan, semoga menjadi bahan pelajaran untuk kita semuanya gitu. Ya, dan nanti akan saya ulang-ulang juga apa jawaban dari Bang Jeki dan akan kita pelajari nanti ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ya hanya menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia ada suri tauladan yang baik untuk kita contoh kepada beliau. Ya, contoh ketika beliau bersedekah, ya, terus ketika beliau berbuat kebaikan kepada yang berbeda agama gitu. Ya, berbeda agama. Nabi Muhammad SAW itu kan di Piagam Madinah tuh. Ya, dia sangat toleransi juga. Tidak ada membubarkan. Tidak ada membubarkan ibadah orang lain tuh, nggak ada. Saya nggak tahu itu ajaran dari mana itu, dalil dari mana itu. Ya, membubarkan itu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW aja toleransi gitu. Gak boleh ya kalau kita mengganggu tempat ibadah orang lain. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena Nabi tidak mengajarkan. Oke? Maka dari itu ya kawan-kawan semuanya, ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau hidup, ya semua yang ada pada diri Rasulullah SAW itu dapat dibuktikan juga ya dengan penelitian-penelitian di zaman sekarang. Kan seperti itu. Apa yang beliau sampaikan kita uji sudah Al-Quran. Contoh ya, Quran surah Ar-Rahman, marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dua laut bertemu tidak saling melampaui gitu. Nabi Muhammad tidak pernah ke laut.
Tapi yang beliau sampaikan terbukti ilmiah gitu. Ilmiah pada hari ini kita melihat laut itu tidak bercampur. Kan gitu. Nah, itulah kebenaran dari Tuhan semesta alam. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Ya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung keadilan dan kebenaran. Tidak akan ada dapat yang mengubah Al-Quran. Allah Maha mengetahui. Oke Bang Jeki, terima kasih banyak atas diskusinya. Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat selalu ya. Nanti kalau ada waktu Sehat kita selalu atur ya. kembali ya. Terima Boleh, kasih. terima kasih Bang. Oke, selamat malam. Itu. Ya. Aduh. Ya, menarik juga teman-teman bahas dengan dia tentang masalah itu ya. Tapi tapi tahu sendirilah jawabannya seperti apa, kan kayak gitu. Gimana ya teman-teman semuanya, kebetulan di tempat saya udah setengah satu malam ya, insya Allah kita akan kembali lagi besok ya. Hari ini udah dari sore tadi saya live ya. Ini akun juga kurang sehat ya. Dulu akunnya sampai 50.000 viewernya, sekarang dibatasi TikTok jadi 3,3 saja. Jadi seperti itu karena kena pembatasan kurang sehat. Baik teman-teman semuanya, apa yang saya sampaikan ya, jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tinggalkan dari yang saya sampaikan ya. Kesalahan itu murni dari saya dan kekurangan itu dari saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih ya kawan-kawan yang telah memberikan gift untuk saya. Gift itu saya gunakan untuk apa? Untuk menunjang ibadah dan dakwah. Ya, teman-teman semuanya, saya berterima kasih banyak gitu. Ya, kita akan istirahat dulu pada malam hari ini ya. Besok juga kan hari Jumat. Ya, jadi harus sholat Jumat juga, harus pagi juga kita bangun. Jadi perlu istirahat yang cukup. Teman-teman semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya, baik yang di Facebook ya maupun yang di YouTube manapun ya yang menyiarkan live streaming saya memohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian atau kekhilafan dalam penyampaian saya. Oke teman-teman semuanya, jadikanlah live ini, diskusi ini sebagai penambah wawasan, edukasi dan hiburan untuk Anda. Dan semoga live streaming saya ini menjadi asbab hidayah bagi orang-orang yang di luar agama Islam. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman semuanya, saya izin pamit istirahat dulu ya. Saya Yusuf PI dari Kalimantan Selatan ya. Syukran jazakumullah khair. Al-afumini barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.